Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di podcast edisi keempat Maja IU. Berbagi wawasan, menambah pengetahuan. Oke teman-teman, saya nggak usah perkenalkan diri ya, karena saya sudah membersamai teman-teman di podcast sebelum-sebelumnya. Kira-kira teman-teman masih ingat gak ya sama saya? Nah betul, saya Vila kelas 10 dari Madrasah Alia Ihyaul Ulum Cangaan. Dan di sini saya tidak sendirian, ada narasumber kami yang nantinya akan memberikan statement tentang dunia kerja, kuliah, ataupun meritnya. Sebelum itu, kakak bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing secara bergantian. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atsilah Nawal Waida, biasanya dipanggil Nawal. Saya dari kelas 12 IPA MA Ihyaul Ulum Cangaan. Selanjutnya kakak. Perkenalkan, nama saya Yita Nahiro dari kelas 12 IPA MA Ihyaul Ulum Cangaan. Oke, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materi kali ini. Kami mengusung tema yaitu tentang habis lulus mau kemana. Ya, ini pertanyaan yang sangat susah ya kayak untuk dijawab ya. Apalagi sekarang itu sudah lulus, tinggal bingungnya nih mau kemana. Kemarin nih kak, saya itu mendapat bocoran kalau kakak Nawal sama kakak Wita ini tuh lolos di jalur prestasi yang sekarang itu dinamai SNBP dan SPAN PTKIN. Betul kak? Betul. Ya, sangat luar biasa sekali ya kak. Gimana nih perasaannya bisa lolos di jalur prestasi? Dari kakak Wita dulu, silakan. Kalau dibilang seneng, ya pasti seneng banget lah ya. Iya. Apalagi keterima di universitas favorit se-Jawa Timur. Dan itu juga salah satu universitas yang saya impikan setelah saya mencari-cari universitas yang ada di Jawa Timur. Dan setelah saya sharing session di Expo Campus 2024, seketika itu saya ditanyai sama kakak kelas saya, mau ambil universitas di mana gitu. Terus seketika itu juga saya langsung jawab, saya mau ngambil universitas yang ada di Jawa Timur. Karena salah satu alasannya, orang tua saya tidak mau anaknya kuliah jauh-jauh selain di Jawa Timur. Maka dari itu, saya ambil Universitas Negeri Malang yang menurut saya sudah bagus lah ya, tinimbang universitas lain yang ada di Jawa Timur. Ya, luar biasa sekali ya. Saya sangat salut dengan kakak Wita, apalagi bisa lolos di jalur SNBP. Terus tadi kakak Wita bilang kalau ada expo, apakah MA Ihyaul Ulum ini tuh mengadakan expo setiap tahunnya? Dan ini tuh dari mana? Betul. Jadi setiap tahunnya itu kakak kelas kita mengadakan expo karena kakak kelas kita itu sangat care dan peduli kepada adik-adiknya. Jadi setiap tahunnya itu mengadakan expo kampus yang diisi oleh mereka sendiri, para kakak kelas kita atau para alumni MA Ihyaul Ulum Cangaan. Oke, sangat luar biasa sekali ya para alumni MA Ihyaul Ulum yang sangat sudi sama adik-adiknya biar termotivasi untuk berkuliah. Nah, bagaimana nih kakak Nawal rasanya bisa lolos di jalur SPAN PTKIN? Ya, pastinya senang banget lah ya bisa masuk lewat jalur SPAN PTKIN. Karena di jalur itu juga tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan juga saya waktu awal pengen kuliah itu pengennya langsung masuk jalur SPAN PTKIN. Karena apa? Karena alasannya tadi sama seperti Wita, tidak boleh jauh-jauh, hanya di sekitaran Jatim aja.
Dan kebetulan jurusan yang saya inginkan itu hanya ada di UIN 1 Tulungagung. Kira-kira jurusan apa sih yang diinginkan sama kakak Nawal kok sampai hanya ada di UIN 1 Tulungagung? Ya, jadi sebenarnya cita-cita saya itu pengennya menjadi pramugari. Jadi setelah lulus dari MA, saya ingin melanjutkan ke sekolah pramugari. Tapi ada hal yang lain yang tidak bisa saya lanjutkan. Dan juga waktu itu saya ambil jurusan yang hampir mirip, yang hampir sama dengan pramugari, yakni pariwisata syariah, yang kuliahnya itu sering healing dan sering diodor. Jadi alasannya kakak Nawal mengambil jurusan itu karena berkedok healing ternyata kakak ya. Terus nih saya ada pertanyaan terakhir. Oh bukan pertanyaan terakhir tapi pertanyaan selanjutnya. Kenapa kakak Nawal sama kakak Wita ini nih kok lebih memilih berkuliah? Kenapa kok enggak kerja ataupun merit nikah? Sedangkan kita yang dibilang masuk ke generasi Gen Z, para anak muda yang sudah kebelet mau nikah, gimana tuh dengan tanggapan kakak Nawal? Ya, saya pribadi ya, untuk masalah merit ini masih dipertanyakan karena jodohnya belum datang. Dan untuk masalah kerja nih ya, sebenarnya saya berkeinginan banget untuk bekerja, tapi melihat kondisi yang sekarang, mencari pekerjaan itu sangat sulit sekali. Dan juga saya pernah itu baca di web, kalau nggak salah 5 atau 10 tahun yang akan datang itu dosen minimal S3, guru minimal S2, pegawai minimal S1. Jadi kalau saya nggak kuliah ya gimana gitu kan? Iya, jadi kalau nggak kuliah jadi pengangguran dong. Ya. Tapi banyak sih kak di luar sana yang belum bertitel, banyak yang sudah mempunyai usaha, dan juga yang sudah bertitel belum tentu mempunyai usaha. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Bejo itu tidak bisa dicari, namun usahalah yang harus kita ikhtiarkan. Kalau menurut kakak Wita nih gimana? Kalau saya sih medit aja. Ya tetap kuliah sih, karena juga salah satu impian saya dan juga lolos jalur prestasi kan. Jadi ya tetap kuliah aja dulu. Ya, terus lanjut kerja, terus habis itu merit dong. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih buat kakak Wita sama kakak Nawal. Motivasi apa buat para adik-adiknya yang masih ada di bangku MA Ihyaul Ulum, termasuk saya nih, biar ada wawasan gitu untuk kedepannya. Dari kakak Wita dulu silakan. Buat adik-adik tetap semangat belajarnya ya, dimanapun kalian berada. Dan untuk adik-adik yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, siapkan jauh-jauh hari, minimal di kelas 10 lah ya. Jadi adik-adik sudah mempunyai pandangan mau kuliah di mana atau mau pilih jurusan apa. Gitu aja sih motivasi dari saya. Oh ya, jadi gitu ya teman-teman ya, kalian itu harus sudah ada pandangan gitu untuk mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa, seperti itu. Nah, kalau dari kakak Nawal nih, motivasi buat adiknya gimana? Sebenarnya saya tidak bisa memotivasi kalian karena saya juga perlu dimotivasi. Tapi mungkin ada sedikit lah ya untuk adik-adik yang masih berada di bangku MA. Jadi saran saya, setelah kalian lulus dari bangku MA, kalian mending melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mencari ilmu lagi, untuk menambah ilmu lagi gitu. Dan perlu diingat juga bahwa semua universitas, semua perguruan tinggi itu sama aja, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya diri kita sendiri.
Jadi ya percuma kalau kita masuk ke universitas ternama, universitas terkenal, tapi skill kita dan etika kita itu masih biasa-biasa aja, masih dibilang rendah lah ya. Jadi ya semua universitas, semua perguruan tinggi itu sama aja, baik itu di negeri maupun di swasta. Jadi semangat untuk kalian. Oke, jadi teman-teman harus semangat ya, yang mau pergi ke perguruan tinggi harus tetap semangat. Dan terima kasih sama Kakak Wita dan juga Kakak Nawal atas sharingnya pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran terus. Kakak Wita sama Kakak Nawal semoga kuliahnya juga diberikan kelancaran, dan juga teman-teman yang ada di rumah yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi semoga selalu diberikan kelancaran dan lulus dengan tepat waktu ya Kakak Wita dan Kakak Nawal. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.